Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit, Mampang Perapatan, kita dapat mengikuti ibadah pada hari ini sekalipun melalui online, bahkan di rumah masing-masing, bahkan semua saudara-saudara yang dapat mengikuti melalui ibadah pada hari ini. Saya yakin Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah kita. Haleluya. Dan saudara-saudara, hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan November. 2 bulan lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Tapi kita bersyukur sepanjang tahun ini banyak hal yang kita sudah rencanakan, saudara, tetapi terhalang semua dengan situasi yang ada. Tapi marilah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan melindungi kita. Dan dengan perjamuan kudus pada hari ini, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amen. Karena Yesus rindu makan bersama kita. Dia akan memakai tangan-tangan kita untuk melayani roti dan anggur, dan berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Haleluya. Dan kita akan makan bersama dengan Yesus sebentar. Sebab itu sebelumnya kita akan mulaikan ibadah ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji dan membesarkan nama-Mu karena pertolongan-Mu yang begitu manis dan indah buat kami. Kami boleh lalui hari demi hari, bahkan bulan demi bulan, dengan pertolongan penyertaan-Mu. Dan Tuhan, kami bersyukur masuk minggu pertama di bulan November pada tanggal 1. Kami dapat bersama untuk makan bersama Engkau dalam perjamuan kudus, ibadah walaupun melalui online. Tapi hamba yakin Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah Amen. ibadah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Tuhan Kristus. Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan dengan girang-girang, karena Tuhan itu baik di dalam kehidupan Haleluya. kita. Puji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Dengan puji-pujian kita kepada Tuhan, maka hadirat Allah turun. Dia memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan, dan kita akan berdoa di mana kita dapat, Tuhan sudah berikan kesehatan buat kita. Kita akan menyanyi satu pujian penyembahan untuk masuk di dalam firman Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Amin. Haleluya. Yakin di tengah-tengah ibadah kita, Yesus hadir bersama. Karena apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada.
berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin, haleluya. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah Amin, bagiku. haleluya. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita rasakan anugerah daripada Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar Semakin hari anugerah-Mu. semakin bertambah anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap banyak syukur Haleluya, atas haleluya. kebaikan-Mu buat kami. Glory, Anugerah-Mu haleluya. yang kami alami, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur di minggu yang pertama kami dapat bersama makan bersama Engkau ya Tuhan dalam perjamuan kudus. Dan kami yakin Tuhan Engkau sudah memberkati puji-pujian kami. Hadirat Allah turun di atas puji-pujian kami. Amin, Dan kami haleluya. siap untuk menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bukakan dan sampaikan hati-Mu buat kami. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Tuhan Engkau jamah, Engkau kendalikan hati pikiran kami melalui firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan sebagian firman Tuhan. Saya akan saja kita baca di dalam Satu Petrus 8 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ayat 8 dulu. Ya. Bunyinya demikian. Saudara silakan baca dan saya akan baca dari Alkitab. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji Haleluya. Tuhan. Saudara, kalau saya membaca ayat ini, maka saya ajak saudara sama-sama saya merenungkan kembali bagaimana
riwayat Yesus sebelum Yesus mati di kayu salib. Yesus dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, mengabarkan Injil, menyampaikan akan kebenaran firman Allah. Dan banyak orang mengikuti akan Yesus. Berbondong-bondong kata firman Tuhan. Dan di antara orang banyak itu juga ada orang-orang sakit. Dan Yesus membuat mujizat, menyembuhkan sakit penyakit. Yang tuli bisa mendengar, yang buta melihat, yang bisu bisa berbicara. Juga yang sudah mati dibangkitkan kembali. Inilah mujizat yang Tuhan sudah nyatakan. Dan mujizat itu ada sampai saat ini. Saudara, sesudah itu kita mengetahui di mana Yesus akan menuju ke Golgota. Sesudah dia menyembuhkan dan bertugas di dalam khotbah-khotbah yang ada, dan dia akan menuju ke Golgota. Pendek cerita, saudara. Jadi Yesus memikul salib. Dengan salib begitu berat, dia naik ke gunung Golgota. Dan dia dicambuk, dia dihina, dilemparin batu. Sehingga kita tahu dengan apa yang ada di dalam firman Allah. Dagingnya hancur, penuh dengan darah, mengalir di mana dia berada, Yesus berada. Maka mengalirlah darah, sampailah di gunung Golgota. Dia bertahan dengan segala beban yang ada, karena membela, menyelamatkan saudara dan saya. Maka Yesus disalibkan pada saat itu. Pada waktu dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa sebagai manusia, ada nafas. Dan pada saat itu dia serahkan nafasnya kepada Tuhan. Dan dia meninggal, mati. Dan kata firman Allah, maka dunia ini, bumi ini menjadi gelap selama 3 jam. Dan kita tahu sesudah itu Yesus dikuburkan. Dan kemudian dibangkitkan. Yesus bangkit dan naik ke surga. Yesus berkata bahwa aku akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya saudara, dia sudah mendahului ke surga, membuka jalan keselamatan kepada kita, membuka jalan untuk kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin, puji Amen. Tuhan. Amen. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan menantang. Tuhan seakan-akan dia berusaha dengan kekuatan Roh Kudus untuk menangkan saudara dan saya. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan semua riwayat yang ada ini, kita tidak melihat langsung pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan kita tidak melihat langsung peristiwa ini terjadi. Melalui firman Allah, melalui kita baca Alkitab, maka kita mengerti dan percaya kepada Tuhan. Dan kita mengasihi. Itulah firman Allah yang kita sudah bacakan. Ayat yang ke-8, sekali lagi ditampilkan ayat yang ke-8. 1 Petrus 1 ayat 8 berkata, sekalipun kita belum pernah melihat Yesus dia, namun kita mengasihinya. Kita percaya kepada Yesus sekalipun kita sekarang tidak melihatnya. Jadi sekalipun kita tidak melihat peristiwa yang saya sampaikan tadi, tetapi kita percaya kata firman Allah. Kita yakini, kita mengasihi Tuhan karena sudah mati di kayu salib. Maka firman Allah berkata,
ada kegembiraan di dalam hati kita. Dan ada sukacita yang mulia, yang tak terkatakan. Artinya ada sukacita, ada kegembiraan mulia daripada Tuhan berikan kepada kita, yang kita tidak bisa ceritakan semua. Mujizat terjadi di dalam kegembiraan kita. Inilah pekerjaan Roh Kudus buat kita. Dan dari mana kita tahu dan percaya dan kita mengasihi Yesus yang kita tidak lihat peristiwa itu? Dengan iman, kata firman Allah. Ayat yang ke-9 dia berkata, tampil. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Jadi semua yang terjadi, yang peristiwa Yesus ini, kita tidak lihat langsung dengan mata jasmani kita, tetapi kita lihat dengan iman kita. Saudara percaya dan mengasihi. Saya berikan contoh. Seseorang yang datang dan bertemu dengan kita, yang kita tidak mengenal dia, tetapi dia ingin untuk mengenal kepada kita. Dan pada saat pertemuan, bersalaman tangan, orang itu menceritakan, kalau seorang bisnis, dia ceritakan usaha-usahanya yang berhasil, yang besar-besar. Kalau toh dia pendeta, dia cerita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi saya mau tanya, apakah kita langsung percaya dan mengasihi dia? Tentu tidak. Karena itu manusia, belum tentu benar. Tetapi Yesus, pengorbanan Yesus, yang kita tidak lihat langsung, tetapi kita percaya dan mengasihi dia, maka Roh Allah curahkan kegembiraan dan sukacita mulia yang kita tidak bisa ceritakan, yaitu mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang membuat kita sukacita di dalam Tuhan, karena kita mulia dan berharga di mata Tuhan. Saudara, selama kita berada di dalam dunia ini, Tuhan berkata, aku akan melindungi engkau. Kita sekarang hampir setahun dalam situasi COVID-19, saudara. Banyak hal yang kita alami. Ada seringkali merasa takut, seringkali merasa bimbang, ragu-ragu. Tapi puji Tuhan, kalau sampai saat ini kita boleh berada, ini adalah satu anugerah daripada Tuhan. Amin. Dan Tuhan berkata, Dia akan melindungi kita asal kita setia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita mengikuti akan firman daripada Tuhan. Kita buka di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat yang 10. Berkata demikian, saya akan bacakan. Karena kita ini menuruti firman Tuhan, untuk tekun menantikan Tuhan, menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, corona ini, COVID-19, seluruh dunia, seluruh bumi mengalami. Bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi seluruh bumi yang ada. Firman Allah berkata, mereka yang ada di bumi sedang menghadapi pencobaan yang besar. Dan inilah yang kita sedang hadapi, pengalaman yang ada. Tapi kita bersyukur, sekalipun di tengah-tengah kita tidak bisa beribadah bersama, tetapi melalui online kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dan Roh Allah turun di tengah-tengah kita. Ada damai, ada sukacita, ada kegembiraan yang kita tidak bisa ceritakan. Dan Tuhan berkata bahwa kalau kita menuruti firman Tuhan, artinya kita menanti-nantikan anugerah, kemurahan, pengharapan daripada Tuhan. Maka saudara, Tuhan melindungi,
pribadi kita, keluarga kita, usaha kita, rencana kita ke depan, Tuhan pasti melindungi dan membuka jalan. Haleluya. Di tengah-tengah dunia yang kesulitan, ekonomi yang tidak menentu, seakan-akan kita masuk dalam suasana krisis ekonomi karena dengan COVID yang ada. Tetapi Tuhan berjanji bahwa kita ini Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai dalam segala apa yang kita kerjakan. Tuhan tidak akan tinggalkan. Haleluya. Saudara, Yesus sekarang berada di sorga. Sebagai mata manusia kita tidak melihat. Tetapi firman Allah berkata, mata Tuhan tertuju buat kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan di seluruh dunia, bangsa Indonesia, mata Tuhan tertuju dan Dia pasti melindungi asal kita berdoa dan berseru Haleluya. kepada Tuhan. Dengan doa-doa kita boleh alami hidup damai sejahtera di tengah-tengah COVID-19 yang ada. Karena mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Saya ajak kita membuka di dalam Mazmur. Mazmur pasal yang ke-33. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Ayat 18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, takut akan Tuhan, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ini yang dimuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita yang menunggu, kita yang penuh pengharapan dalam kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita mulia di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita tidak mulia, tidak ada kasih Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita mulia dan berharga di mata Tuhan, maka mata Tuhan tertuju di dalam kehidupan kita. Dia akan memimpin di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, pribadi, keluarga, usaha kita, rencana kita. Tuhan akan memimpin sehingga kita alami selalu keterbukaan jalan daripada Tuhan. Ayat yang ke-19 berkata, Mazmur 33 ayat 19 berkata, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara, inilah Tuhan yang sedang berada di dalam kerajaan sorga, tapi matanya tertuju di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-19, untuk melepaskan jiwa mereka, untuk melepaskan jiwa kita daripada maut. Maut sedang mengintip di dalam kehidupan kita masing-masing. Melalui corona yang sangat jahat dan kejam. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan akan lepaskan kita daripada maut. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan Tuhan berkata, dan Tuhan memelihara hidup kita Amin. pada masa kelaparan. Beri Haleluya. kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita harus bergembira, sukacita. Kemuliaan Allah turun di dalam kehidupan Amin. kita. Haleluya. Bangsa Indonesia begitu banyak yang berseru kepada Tuhan. Kita lihat ekonomi krisis, tapi bangsa Indonesia tidak kelaparan. Haleluya. Dan pasti Tuhan akan tolong terus. Kita tetap menang, tidak Amin. akan kelaparan. Tetap ada makanan. Puji nama Tuhan. Ini adalah satu bukti di mana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak melihat peristiwa Tuhan Yesus mati di kayu salib dengan mata jasmani kita sendiri, tetapi kita percaya dan kita mengasihi Dia, maka Tuhan curahkan
berkat anugerah, pertolongan, perlindungan daripada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya yakin dengan firman Allah pada hari ini sudah memberkati kita. Amen. Dan kita lebih mengerti, kita semangat di dalam ibadah kita. Dan Tuhan menolong kita. Dan saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita akan kepada saudara di depan sudah disiapkan keluarga-keluarga roti dan anggur. Dan sebentar kita sama-sama akan berdoa walaupun kita berpisah-pisah tempat, tetapi tangan Tuhan menyatu di tangan Amen. kita Haleluya. untuk menumpang tangan atas roti dan anggur dan akan berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Dan kita apa yang kita kerjakan menyenangkan di hadapan Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan. Kita roti dan anggur. Sudah siap di depan, kita berdoa dulu ya. Kita serahkan roti dan anggur ini di dalam tangan Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa untuk roti dan anggur yang ada. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami muliakan Engkau dan besarkan nama-Mu, di mana Tuhan Engkau menyatakan di dalam firman-Mu bahwa kami ini mulia dan berharga di mata-Mu. Karena kami, Tuhan, apa yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan, berkenan di mata-Mu. Kami boleh bersama-sama dengan Engkau akan makan bersama, minum bersama. Karena inilah yang Engkau rindukan kepada kami, orang yang percaya kepadamu dalam perjamuan kudus yang ada. Dan Tuhan, saat ini di depan kami sudah ada roti dan anggur. Tuhan, dengan tangan-Mu yang penuh belas kasihan, pakailah tangan-tangan kami ya Tuhan. Pada saat ini kami akan menumpang tangan di atas roti dan anggur yang ada di depan kami. Kita sama-sama berdoa dan menyerahkan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur ini berubah menjadi tubuh dan darah-Mu sendiri, yang memberikan kemenangan buat kami, yang memberikan jalan keluar buat kami, memberikan damai dan sukacita, yang sakit disembuhkan. Oh Tuhan, Engkau jamah, yang mengalami kesusahan Engkau hiburkan. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-Mu sendiri bersama tangan kami menyucikan dengan kuasa darah-Mu. Dan kami akan, Tuhan, terima roti dan anggur ini yang sudah berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara silakan ambil tubuh Kristus dan kita akan berdoa. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita angkat tubuh Kristus dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Kita angkat cawan dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Yesus, Engkau sudah bersama kami. Makan dan minum akan darah-Mu sendiri. Ini adalah satu peringatan yang mulia, yang kami tidak lewatkan dengan percuma. Pada minggu yang pertama ini Tuhan, kami boleh makan bersama Engkau. Kami serahkan sepanjang bulan ini di dalam tangan-Mu. Dan selanjutnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau melihat kami dalam keadaan situasi yang seringkali ya Tuhan membuat kami tidak ada ketenangan. Tetapi kami yakin dengan firman-Mu pada pagi hari ini, siang hari ini, Tuhan sudah menguatkan kami. Amen. Tuhan sudah menolong kami. Amen. Engkau melindungi kami. Amen. Baik dalam segala apa yang kami rencanakan. Kami tidak melihat peristiwa Tuhan Engkau di kayu salib. Tetapi dengan firman-Mu kami meyakini Tuhan Engkau sudah memberkati kami. Amen. Kami mengasihi Engkau. Dan kami percaya apa yang Tuhan sudah sampaikan. Isi hati-Mu pada hari ini buat kami. Tuhan, kami dikuatkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hari demi hari kami boleh lewatkan. Kami yakin bukan kami sendirian, tapi ada Roh Allah yang menguatkan kami. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, melalui ibadah pada pagi hari ini, siang hari ini, kami berdoa buat Tuhan, bangsa Indonesia, negara Indonesia khususnya. Tuhan, pada hari-hari ini sedang dipulihkan oleh Roh Kudus. Sekalipun ya Tuhan kami belum melihat akan sesuatu mujizat, tetapi kami yakin Engkau sedang memproses bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dan bagi orang yang percaya kepadamu Tuhan, kami Tuhan dikuatkan terus. Kami dipulihkan terus ya Tuhan. Sesuai firman-Mu bahwa Tuhan Engkau menyertai kami. Kami di muka bumi sedang menghadapi percobaan yang besar, tapi Tuhan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Baik itu ekonomi kami, Tuhan tidak akan kami mengalami kelaparan. Karena Tuhan memelihara kami. Dan Tuhan Engkau menyelamatkan jiwa kami. Engkau hindarkan dari maut yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau tolong Tuhan, baik kepada presiden, wakil presiden, atau pemerintahan dari pusat, baik daerah-daerah sampai di desa-desa, di pelosok manapun ya Tuhan. Bahkan seluruh rakyat Indonesia, masyarakat yang ada, Tuhan Engkau tolong lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Berikan roh persatuan kepada bangsa Indonesia ya Tuhan. Baik ya Tuhan, kami berdoa buat Tuhan orang-orang yang kena Tuhan penyakit, baik yang ada di rumah sakit, khususnya juga yang kena virus corona. Tuhan Engkau tolong Tuhan Yesus, pakai dokter-dokter perawat, Tuhan, baik alat-alat medis, juga semua ya Tuhan, Engkau jamah, biar Tuhan yang mengalami penyakit cepat sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Biar virus ini Tuhan Engkau hancurkan dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami boleh bebas kembali untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini yang sudah mengikuti ibadah, bahkan saudara-saudara yang mengikuti juga ibadah melalui online pada hari ini ya Tuhan.
Mari Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau jamah dengan kesehatan, kekuatan. Kalau ada sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang mengalami sakit pada saat-saat ini, baik itu di rumah atau di rumah sakit dengan opname ya ada Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa khusus untuk ya Tuhan papanya Lili ya Tuhan. Engkau melihat dalam keadaan kesehatan yang terganggu. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu. Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan Engkau angkat sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga ini ada milik daripada-Mu Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan Engkau jaga lindungi. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Rumah-rumah anak-anak-Mu Tuhan Engkau pagari dengan sepasukan malaikat surga. Juga usaha-usaha dari oh Tuhan, sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu, semua orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Buka jalan mereka, berikan hikmat akal budi. Karena ada yang kerja Tuhan, yang dari rumah, bekerja dari rumah. Bahkan Tuhan yang ke kantor, Tuhan lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan. Baik usaha-usaha toko, apa saja yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, usaha besar, sedang atau kecil sekalipun, Tuhan Engkau ambil alih, buka jalan. Sebagai pegawai-pegawai Tuhan Engkau tolong buka jalan semua. Semua untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat persembahan daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Sidang jemaat-Mu. Bahkan Tuhan bagi yang mengikuti ibadah. Tuhan kalau mereka ingin untuk oh Tuhan membantu, memberikan Tuhan persembahan-persembahan yang ada. Baik itu milik Tuhan perpuluhan. Bahkan ya Tuhan kolektor. Baik diakonia uang kas Tuhan. Tuhan Engkau melihat tangan-tangan yang sudah disiapkan. Tuhan Engkau tolong berkati tangan-tangan. Dan Tuhan Engkau jamah seluruh pengorbanan yang ada ini. Yang mereka sudah siapkan. Dan akan mengirim melalui nomor rekening. Tuhan, pakailah tangan hamba-Mu dengan belas kasihan tangan-Mu yang penuh kuasa. Hamba akan menumpang tangan atas Tuhan pengorbanan, persembahan-persembahan yang sudah disiapkan. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan biar api Roh Kudus turun membakar semua pengorbanan yang ada. Itu milik Tuhan perpuluhan, baik kolektor, baik Tuhan uang kas diakonia, semua ini terbakar dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan berbau harum di hadapan-Mu. Semua pengorbanan ini sangat mulia dan berharga di mata-Mu. Balaslah dengan berlipat kali ganda sesuai firman-Mu yang ada, yang kami sudah terima. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Dan kami yakin Tuhan Engkau beserta kami di dalam segala hal. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah pada saat ini. Dan kita angkat satu pujian. Kita terima berkat daripada Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya Yesus, haleluya. Dan kiranya Tuhan anak-anak tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sekali lagi kiranya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, Sehingga kesakitan tidak menimpa kita semua. Haleluya. kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita angkat tangan, kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah pada saat ini dan kami ucapkan syukur kepadamu. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Glory. Shalom. Puji Tuhan.